Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentin Rotfatobing, NDH 32 dari kelompok 2 angkatan 3, peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu. Saya bertugas di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, yang merupakan perangkat daerah menangani urusan kelautan dan perikanan, mulai dari sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga pengolahan dan pemasaran. Selanjutnya, visi dan misi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu yang menggunakan visi misi kepala daerah. Yang pertama, visi mewujudkan Indramayu yang religius, berekonomi kerakyatan dengan menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mengedepankan semangat gotong royong. Selanjutnya, misi yang pertama menguatkan nilai-nilai religius dengan menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, berbudi pekerti dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, terbuka, berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing, menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, akuntabel dan profesional, dan meningkatkan semangat gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu, jabatan tertinggi Kepala Dinas, dilanjut dengan Sekretaris, lalu ada kelompok jabatan fungsional, lalu ada Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Unit Kepegawaian, lalu ada 3 bidang tugas, yaitu bidang pemberdayaan nelayan kecil, bidang perikanan budidaya, dan bidang bina usaha dan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Di bawah itu ada unit pelaksana teknis daerah. Saya bertugas di bidang bina usaha dan pengelolaan tempat pelelangan ikan atau TPI yang menangani pembinaan usaha perikanan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan perizinan usaha. Sebagai jabatan pengelola layanan kelautan dan perikanan, yaitu pelaksana dalam pendataan produksi perikanan, serta memantau kelancaran aktivitas di tempat pelelangan ikan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat perikanan atau usaha perikanan. Selanjutnya, fungsi bidang, yaitu sebagai penyelenggara pembinaan bina usaha dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, sebagai pelaksana kebijakan teknis di bina usaha dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, sebagai pelaksana koordinasi di bidang bina usaha dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan yang terakhir, pelaksana evaluasi dan pelaporan dalam bidang bina usaha dan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Dalam bidang bina usaha dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, memiliki standar pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, standar pelayanan penyebaran peta informasi daerah penangkapan ikan. Selanjutnya, standar pelayanan pengerukan muara dan alur sungai, standar pelayanan perizinan usaha perikanan dan kelautan secara gratis, standar pelayanan peningkatan mutu produk olahan perikanan, standar pelayanan bimbingan dan pembinaan teknis bagi para pelaku utama perikanan, standar pelayanan pembinaan dan pengawasan tempat pelelangan ikan, standar perikanan optimalisasi fungsi pasar ikan higienis, standar pelayanan pembentukan kawasan sentra perikanan dan kelautan, dan yang terakhir standar optimalisasi pengelolaan potensi perikanan dan kelautan secara lestari. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Sebagai pengelola layanan kelautan dan perikanan, tugas saya berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan instansi, yaitu meningkatkan tata kelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan menyejahterakan pelaku usaha perikanan. Pendataan produksi mendukung penyediaan data yang akurat untuk perencanaan dan kebijakan, pelayanan SIUP atau Surat Izin Usaha Perikanan, mendorong legalitas dan kepastian usaha, sementara pengawasan tempat pelelangan ikan memastikan pelayanan berjalan tertib dan transparan. Seluruhnya berkontribusi pada terciptanya sistem pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat nelayan atau usaha perikanan. Untuk memastikan kinerja saya sebagai pengelola layanan kelautan dan perikanan, saya berkomitmen mewujudkan nilai-nilai SMART ASN dalam setiap pelaksanaan tugas. Yang pertama, SMART atau cerdas, memahami serta menguasai pendataan secara digital. Yang kedua, measurable atau terukur, menetapkan target pelaporan data dalam 1 bulan secara rutin. Akuntabel, data yang diinput valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Responsif, tanggap terhadap masukan, cepat menindaklanjuti dan siap beradaptasi. Terakhir, transparan, yaitu proses pendataan terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
Sekian monolog saya tentang kedudukan dan peran ASN menuju smart governance. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.